Aku akan update marketnya ya teman-teman. Ya sekarang masih tentang coal sih, terus juga tentang kondisi global, jobless claim ya, jobless claim dan juga inflasi ini masih akan jadi satu hal yang sangat diperhatiin banget gitu, karena akan pengaruh ke tapering. Tapi tapering sendiri nanti kalau misalkan terjadi di bulan November itu nggak akan terlalu berdampak signifikan sih buat saham gitu. Paling koreksi, kalau turun koreksi normal, yaitu jadi waktu buat kita beli lagi buat swing trader gitu. Nah terus buat mengatasi krisis energi dari China, seperti yang kemarin saya bilang, China melakukan intervensi terhadap supply atau produksi batu bara, meningkatkan produksi batu bara di Shanxi dan juga di Mongol kalau nggak salah. Nah sekarang dari China ini ada investasi 3,8 miliar US dollar untuk mengerek pasokan gas ya, jadi untuk membantu mengatasi krisis energi juga, tapi rasanya masih belum terlalu signifikan lah. Masih dari China ya, masih dari China ini ada krisis Evergrande ini Evergrande default, tapi Evergrande-nya sendiri dia menolak default gitu, dan dia melakukan pembayaran obligasi di menit terakhir ya, jadi dia udah melakukan pembayaran obligasinya gitu. Oke, terus kalau CPO sendiri gimana? Kemarin harga CPO tuh naik, tapi harga sahamnya masih belum ikut naik. Kalau aku perhatikan sih, kalau harga saham dalam jangka pendek ini kena profit taking jangka pendek aja sih, masih bisa menguat untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin sampai Desember Januari masih bisa. Nah, sedikit aku review dari semua sektor ya. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Oke, bentar lagi aku mulai ya. JT Shock portofolio saya hijau setelah sekian lama merah terus lah, kok unik. Yang lain mulai merah setelah sekian pekan hijau ya, jadi setelah sekitaran sebulan hijau. Ini mungkin yang swing trader abis cuan, abis profit taking beli lagi, ini mungkin agak merah dikit. Tapi ya anyway, hari ini ada pantulan lumayan dari berbagai sektor, kayak dari semua saham rasanya, baik komoditas, coal, terus kemudian CPO, terus konstruksi, itu mantul semuanya hari ini ya. Kita akan lihat ya nanti chartnya gimana, dan juga IHSG gimana, masih bisa turun nggak sih? Jangan-jangan nih naiknya sementara doang, nanti pekan depan masih bisa turun gitu. Sebelum saya bahas tentang IHSG, teknikalnya secara khusus, aku akan bahas tentang sentimen global dan juga sentimen nasional. Bukalapak, iya nih, ada yang bilang Bukalapak turun banyak dia. Ditunggu aja lah. There's nothing to do selain ini menunggu, karena kalau di cut loss juga udah terlalu dalam juga ya teman-teman ya. Oke, aku akan update marketnya ya teman-teman. Ya sekarang masih tentang coal sih, terus juga tentang kondisi global, jobless claim ya, jobless claim dan juga inflasi ini masih akan jadi satu hal yang sangat diperhatiin banget gitu, karena akan pengaruh ke tapering. Tapi tapering sendiri nanti kalau misalkan terjadi di bulan November itu nggak akan terlalu berdampak signifikan sih buat saham gitu. Paling koreksi, kalau turun koreksi normal, yaitu jadi waktu buat kita beli lagi buat swing trader gitu. Nah terus buat mengatasi krisis energi dari China, seperti yang kemarin saya bilang, China melakukan intervensi terhadap supply atau produksi batu bara, meningkatkan produksi batu bara di Shanxi dan juga di Mongol kalau nggak salah. Nah sekarang dari China ini ada investasi 3,8 miliar US dollar untuk mengerek pasokan gas ya, jadi untuk membantu mengatasi krisis energi juga, tapi rasanya masih belum terlalu signifikan lah. Masih dari China ya, masih dari China ini ada krisis Evergrande
Evergrande ini Evergrande default, tapi Evergrande-nya sendiri dia menolak default gitu, dan dia melakukan pembayaran obligasi di menit terakhir ya. Jadi dia udah melakukan pembayaran obligasinya gitu. Oke, terus kalau CPO sendiri gimana? Kemarin harga CPO tuh naik, tapi harga sahamnya masih belum ikut naik. Kalau aku perhatikan sih, kalau harga saham dalam jangka pendek ini kena profit taking jangka pendek aja sih, masih bisa menguat untuk beberapa waktu ke depan. Mungkin sampai Desember Januari masih bisa. Nah, sedikit aku review dari semua sektor ya. Ini sedikit dari sektor consumer good, terutama sigaret. Kenapa aku lebih suka ICBP dan Indofood ketika kemarin ditanya untuk saham-saham yang fundamentalnya bagus dan valuasinya murah untuk long term investing? Karena kalau kita bicara tentang cigarettes ya, kenaikan cukai rokok itu di 2022 itu kira-kira masih akan bakalan terjadi, karena pemerintah sendiri masih menargetkan kenaikan penerimaan cukai rokok 11,6%. Jadi meskipun saat ini HMSP itu diskonnya 70% lebih. Nah, jadi teman-teman kalau ngelihat di Reels Instagram Live, Instagram Reels aku tadi nih, jadi Indofood diskon 56%, Gudang Garam diskon 36%, ICBP diskon 47%, HMSP itu diskon 72%. Diskon 72% itu dihitung dari mana? Dari PE ratio sekarang dibandingin dengan PE ratio sekitaran 5 tahun terakhir, PE ratio tertinggi 5 tahun terakhir ini ya. Jadi diskonnya 72% gitu. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau cuma ngelihat valuasi sih HMSP paling murah, cuman kalau teman-teman perhatiin resiko kenaikan cukai rokok ini juga mesti harus diperhatikan gitu ya teman-teman. Oke, terus dari perbankan sendiri ya, ada ekspektasi pertumbuhan kredit untuk perbankan yang lebih tinggi di kuartal 4 2021, dan ini artinya bagus karena perekonomian bergerak. Ini ada pertanyaan bagus dari Alvin Wilson, aku pin dulu, nanti aku mau bahas. Besok ada seminar jam 10 pagi, ada seminar jam 10 pagi dan itu gratis teman-teman. Cara ikutnya adalah download aplikasi Mtrade, download aja aplikasi Mtrade, kemudian teman-teman bisa langsung klik banner. Besok jam 10 pagi nyalain alarmnya, klik banner, karena aku akan bawain tema yang jarang banget dibawain gitu, yang jarang banget kita bahas, yaitu psikologi trading, dan padahal tema ini sangat penting sekali gitu. Jadi aku akan bahas tentang gimana sih ngatasin FOMO, fear of missing out. Terus kemudian yang kedua, gimana sih caranya kita tuh bisa trading tuh bisa melakukan apa yang kita rencanakan dengan disiplin gitu, dengan disiplin tapi dengan fun juga ya. Jadi besok jam 10 pagi langsung aja download aplikasi Mtrade. Oke, direkam besok untuk VIP user pasti dong ya. Oke, terus aku mau update dikit ya untuk saham-saham yang hari ini rame ditanyain. Saham-saham yang rame ditanyain. Yang pertama pastinya aku akan bahas BBCA dulu nih ya. Kelupaan, sebelum bahas BBCA aku mau bahas IHSG dulu deh. Ya, banyak banget pertanyaan, nanti aku bahas ya. Ada Chan Rahmadi, ada Chris Dewi, ntar aku bahas ya teman-teman. Ini IHSG saat ini lagi koreksi dikit, turun dikit ya. Oke, aku benerin dulu ininya, besok aku akan bahas lebih detail. Ya, jadi teman-teman kalau perhatiin IHSG saat ini nih lagi normal correction.
bisa turun sampai berapa sih? Kayaknya sih nggak banyak ya. Dia nggak bakalan sampai 65, 64, 50. Mungkin di atas itu gitu. Jadi ini normal correction aja. Kita lihat beberapa saham yang udah mulai terkoreksi. Yang pertama BCA. Ini kemarin habis turun, nih mengalami pantulan. Perkiraan saya BCA ini akan bisa turun lagi dikit ya, jadi sideways dulu gitu. Tapi dia nggak masalah turun untuk naik. Jadi teman-teman yang punya untuk investing dan yang udah punya modal bawah di bawah 650 di sini, ini hold aja sih, nggak masalah. Tapi kalau misalkan punya modal atas gimana? Punya modal atas di sini, wah ini udah agak telat sih untuk misalkan mau jual dulu dan beli lagi, ya udah biarin dulu aja khusus BCA ini gitu. Nah jadi kalau misalkan ada yang belum punya barang atau masih punyanya terlalu sedikit, di sini boleh beli gitu. BCA ini level 7350 tuh support yang lumayan oke. Nah terus kemudian kalau untuk saham-saham perbankan yang lainnya gimana? Nanti aku akan bahas pertanyaan Alvin Wilson dan Chris Dewi dan beberapa lagi ada pertanyaan yang lumayan bagus di sini. Cuman aku akan update dulu untuk saham-saham perbankan besarnya. Ini hari ini ada pantulan atau technical rebound, tapi perkiraan seminggu ke depan mungkin akan ada konsolidasi dulu, konsolidasi normal ya. Jadi ada sedikit profit taking jangka pendek, normal consolidation. Kalau BRI supportnya bisa sampai ke 4250, dapat dari ini, dari high pada tanggal 15 Juni. Jadi ya I think this is a normal correction aja sih gitu. Terus kalau misalkan turun sampai 4250 ya hold aja, nggak apa-apa. Buat yang punya modal bawah, yang punya modal atas gimana? Kalau kita sih udah jualan ya. Buat mtrade, untuk saran buat trader itu saham perbankan besar udah jualan beberapa hari yang lalu gitu. Jadi kalau kena 4250 kita kemungkinan akan buyback lagi. Lihat candlenya nanti bentuknya kayak apa, apakah candle reversal hijau atau candlenya tuh merah. Kalau merah kita akan tungguin di bawahnya lagi sekitaran 4200 gitu. Terus kemudian ada selain BRI, ini BRI ya, terus selain BRI ada Bank Mandiri. Ini juga menolak turun, kemarin turun dikit terus kemudian naik lagi. Marketnya memang masih strong uptrend teman-teman ya, masih oke. Jadi teman-teman yang udah punya ini, aku ngejawab pertanyaan Chris_Dewi dulu nih. Aku ada saham kemarin sempat naik terus aku nggak jual, kirain bakal naik, ternyata malah enggak, turun drastis. Lebih baik nunggu trennya naik atau jual aja ya? Thanks before. By the way aku beli antar aja. Oh Asa ya, jadi nanti aku bahas juga ya. Kalau untuk saham-saham perbankan yang gede-gede ini, teman-teman kalau punya sih buat swing trading ya mungkin bisa kurangin posisi sebagian kalau kayak BMRI gini, karena menurut aku masih bisa agak-agak turun. Tapi kalau BCA tadi udah di support ya, beda. Kalau BCA ini udah level belinya gitu. Terus itu buat swing trading. Kalau buat investor ya pastinya hold aja sih. Terus kalau BNI aku nggak saranin beli di level sekarang ini. Ini level yang sangat ketinggian banget nih. Ini ketinggian banget. Jadi secara teknikal ketinggian, dan kemarin kita ngelihat ada beberapa saham yang harga dan volumenya tuh cenderung divergen. Harganya naik, volumenya turun. Dan kalau kita perhatiin, habis itu ada koreksi normal. Jadi kayak tanda divergen ini menunjukkan bahwa sebenarnya daya belinya tuh udah mulai melemah. Ini naik, terus ini turun. Nah ini daya belinya udah mulai melemah ya. Jadi di sini kita udah mulai harus waspada. BNI ini dia bisa ada normal correction. Oke. Terus kemudian selain BBNI, aku mau bahas lagi untuk perbankan dulu, perbankan second linernya. BBTN. BBTN ya. Ya, BBTN ini support kuat banget tuh, ada di level 1655. Ini bekas high-nya di sini nih. Terus anyway, ini juga level agak-agak ketinggian sih teman-teman.
Jadi wait and see dulu aja. Kalau misalkan dia breakout lagi ya sudahlah, kita cari saham yang lain. Selain BBTN, aku mau lihat untuk perbankan daerahnya BJBR. Nah, hari ini mantul. Perkiraan sih dia naik mungkin jangka pendek tuh sampai 1480 aja, 1450 rawan profit taking ya. Jadi feeling saya, kita ngelihat dari M-Trade tadi ngeliat ini. Abis jatuh dalam, terus hari ini tadi naiknya cepat, kemungkinan besar para swing trader atau scalper itu bakalan profit taking. Jadi kalau teman-teman mau berharap dapatin harga yang sama kayak hari ini di bawah atau kemarin, kemungkinan pekan depan tuh masih akan masih akan dikasih. Kenapa? Karena ini aku ngeliat tuh hari ini naiknya volumenya kecil. Jadi contoh kayak ini BJBR, dia meskipun hari ini naik kencang, dari bawah sampai ke atas ini sekitar ya ini candlenya agak gede ya, tapi sebenarnya 2% doang ya. Meskipun candlenya bagus, tapi volumenya tuh kecil di sini ya, masih gede volume turunnya. Jadi aku ngelihat ini mantulnya tuh cuman jangka pendek aja. Kesimpulannya sih secara garis besar IHSG masih bisa terkoreksi, IHSG masih bisa turun. Jadi teman-teman kalau buat swing trading mungkin jangan terlalu agresif dulu, karena masih bisa dapat diskon next week dikit gitu. Oke, terus aku akan coba lihat ke BNGA. Ya, BNGA-nya masih uptrend, tapi memang agak-agak slow down. Terus kemudian BRIS, patternnya cakep. BRIS yang kemarin aku bilang, hari ini tadi lumayan mantul dikit, dan di sini masih masa akumulasi. Jadi buat teman-teman yang ada beli BRIS ini ya hold dulu aja sih. Ini lagi manasin mesin, belum berangkat pesawatnya. Oke, terus Chris Dewi tadi nanya saham ASA. Kemarin sempat naik tinggi, terus kemudian nggak profit taking, kemudian turun. Apa yang harus dilakukan? Let me check di M-Trade. Ada ngapain aja ya buat ASA, sempat jualan nggak ya? Tadi M-Trade take profit, MLPL, Mayora, Antam. Ini aku jauhin dikit biar kelihatan. ASA gimana? Oh, ASA udah profit taking nih. Kemarin tanggal 15 Oktober jangka menengah udah keluar 23%. Jangka pendeknya 11 Oktober udah keluar juga 11,615%. Kita lihat ya. 11 dan 15 Oktober tuh di mana sih? Oke, kita perhatikan. 11 Oktober tuh di sini. Ya, jadi buat yang jangka pendek ini kita case study aja. Kenapa jualan ASA di sini? Jualan ASA di sini tuh karena ya kemarin abis naik tinggi 8 Oktobernya, terus di sini udah mulai keluar candle merah. Ya inilah strategi swing trading. Kalau teman-teman ngikutin morning briefingnya M-Trade tiap pagi untuk VIP user, teman-teman bisa ngerti, lama-lama tuh bisa nangkep, bukan cuma teori aja, tapi tiap hari ditemenin prakteknya jadi ngerti gitu ya. Ini di sini profit taking, terus kemudian 15, tanggal 15 tuh ini. Nah, tanggal 15 di sini yang jangka menengah keluar. Kenapa? Karena ini breakdown dari MA20, sesimpel itu. Jadi yang paling penting sebenarnya adalah kita eksekusinya gitu. Eksekusinya gimana? Indikator nggak usah pakai yang ribet-ribet. Jadi Chris Dewi nanya, ini gimana ya? Udah naik, udah cuan, ternyata turun lagi. Apa yang harus dilakukan? Ini batas terakhir sih untuk ASA. ASA ini batas terakhir di sini 3.300. Ini supportnya. Ya kalau masih di atas 3.300 mau ngehold nggak apa-apa, tapi di bawah itu sebaiknya keluar karena trennya bakalan jadi tren turun kalau di bawah 3.300. Oke. Terus ini aku ngejawab pertanyaan Alvin Wilson yang udah nungguin dari tadi. Miss, kalau portfolio amburadul gara-gara awal masuk saham beli asal-asalan. Jadi kebanyakan ada yang profit tapi banyak yang nyangkut. Lebih baik di cut loss semua aja atau mulai baru lagi atau gimana? Tergantung, lihat kondisi marketnya. Sekarang kondisi market itu lagi mulai recover, lagi mulai membaik sampai Desember dan Januari nanti. Dan tergantung juga kondisi keuangan kamu, dompet kamu gimana gitu. Kalau udah nggak ada uang dingin lagi, ya udah jangan beli-beli lagi. Mesti dilihat dulu sahamnya apa, kemudian
dilihat sahamnya apa, terus kemudian dilihat secara teknikal saham ini gimana, fundamentalnya gimana. Tapi kalau aku perhatikan sebagian besar saham dari hampir semua sektor itu sekarang trennya lagi cukup bagus. Jadi aku nggak tahu saham kamu apa. Yang penting bukan saham goreng-gorengan, bukan saham yang liquidity-nya kecil banget. Saya rasa sekarang trennya market lagi cukup bagus, mungkin bisa di hold dulu. Jadi nanti sambil digiring terus aja, Desember Januari itu bisa mungkin kita bisa realisasikan profit bertahap gitu. Nah, sedangkan untuk kalau misalkan kamu mau dibimbing intensif ya, tanya jawab intensif kayak gitu, bisa join as user VIP Mtrade. Anggap aja itu sekolah lah teman-teman, kalian sekolah setahun tiap hari itu nonton morning briefing, dapat stock pick, terus bisa tanya jawab, itu bimbingan tiap hari sekolah kayak gitu ya. Semoga bisa ngebantu jadi nggak bingung lagi ya. Anyway, Alvin Wilson, aku kasih kamu Mtrade 7 hari, DM saya EMT7 nama email WhatsApp. Dan tadi siapa yang nanya, aduh Dewi siapa tadi yang aku jawab pertanyaannya, boleh DM saya EMT7 nama email WhatsApp. Gimana cara unpin ini ya? Oke teman-teman, aku ingetin lagi, besok ada seminar dan seminarnya gratis tentang psikologi trading. Teman-teman bisa langsung aja download aplikasi Mtrade supaya kamu bisa ikut seminar besok ya. Seminarnya besok nggak berat kok, ringan aja, update market juga dan juga psikologi trading. Wimpi Wex, kok nggak pernah bahas Bumi, saham sejuta umat? Enggak, saham sejuta umat sekarang bukan Bumi lagi. Saham sejuta umat sekarang Antam, karena banyak nyangkuters dari Januari kemarin gitu ya. Anyway, Mtrade nggak ini ya. Kalau Antam dulu udah Januari udah jualan dulu gitu. Jadi hopefully user kita nggak ada nyangkut di Antam. Oke, banyak banget yang penasaran dengan cool. Besok jam 10 Sagittarius 2189 seminarnya. Download aplikasi Mtrade dan klik banner ini ya, klik banner untuk psikologi trading. Bentar ya. Oke, terus Vario 81, Covid mulai merajalela lagi, gimana dengan pertumbuhan ekonomi? Ya, itu jadi satu tantangan buat saya sih. Saya melihat tantangan COVID-19 ini lebih riskan daripada tapering. Karena kalaupun tapering itu menunjukkan perbaikan perekonomian dan ekonomi di China udah kepanasan, investor akan cari negara lain yang lagi mulai di awal recovery ya, negara berkembang. Nah, kalau di Indonesia COVID bagus, ini bagus, investor asing akan banyak masuk. Tapi kalau COVID-19-nya nggak bagus, wah hati-hati tuh, jadi bisa agak-agak turun lagi. Oke, terus sebentar, ini banyak yang tadi nanya saham coal, karena kemarin memang coal lagi banyak aktif dan sekarang lagi turun gitu. What to do? Oke, aku flashback dulu ya, Ini Adaro, aku kasih contoh Adaro ini naiknya lumayan tinggi, lumayan cepet banget, dari bawah sini sampai di atas 45% dalam waktu hanya dalam 1 bulan or less, 21 September sampai 6 Oktober. Nah, terus kemudian sempat koreksi di sini. Mtrade ada beli, jual lagi pas keluar merah. Nah, kemudian di sini teman-teman jangan lihat yang di sebelah kanan dulu ya. Jangan lihat yang sebelah kanan, aku tutup dulu yang sebelah kanan. Nah, di sini nih kalau teman-teman perhatikan, ini mulai keluar satu candle hijau. Dimana kalau keluar candle hijau ini menunjukkan ada higher low. Ini low di bawah, ini low di atas. Nah, di sini Mtrade untuk swing tradingnya kita ada beli lagi. Dengan asumsi bahwa akan probability untuk terbentuk higher low tuh besar ya di sini. Karena kalau kita ngelihat sektor pertambangan untuk coal sendiri di tahun 2020 kemarin itu turunnya cuman dikit pas
bulan-bulan November, Desember tuh ngegas, tiap kali naik turunnya dikit naik lagi, terus kemudian turunnya dikit naik lagi. Nah ini ternyata ya, stock market is about probability ya, semuanya trading is about probability. Jadi nggak ada yang 100% analisis tuh bener. Ternyata ini dia nggak jadi ngebentuk higher low. Nah tapi malah dia turun di sini breakdown, dan di sini kita cut loss atau membatasi kerugian ya. Hari ini turun lagi, hari ini sempat turun lagi kemudian naik lagi. Nah gimana, apa yang harus dilakukan jika punya modal di bawah tuh, modal di bawah 1415, terserah mau ngapain aja, mau di hold boleh, mau jual boleh. Kalau saya gimana, pasti nanya kalau Ellen gimana gitu. Kalau aku akan hold kalau punya modal di bawah 1400, karena krisis energi ini masih terjadi gitu ya. Jadi kalau misalkan punya modal di atas di sini, ya M-Trade sih udah exit. Kita lagi watch untuk buyback karena ini keluar hijau. Cuman ya tadi belum dibeli karena masih wait and see dulu ya. Kita ngelihat kayak volumenya tuh belum terlalu kuat sebenarnya. Naiknya tuh kayaknya nggak ada volume. Jadi nanti Senin atau pekan depan kita akan watch untuk buyback lagi. Yang punya modal di atas ya wait and see dulu teman-teman. Ini ada hijau. Kalau ada technical rebound boleh kurangin dikit karena modalmu ketinggian ya, modalmu ketinggian. Boleh nggak beli lagi di bawah? Balik lagi ke position sizingnya. Misalkan aset alokasi untuk beli Adaro ini 10% dan kamu baru punya 5%, sekarang boleh beli lagi. Tapi kalau misalkan kamu punya maksimal harusnya 10%, kamu udah punya 15% atau punya 20%, jangan beli lagi. Jadi pertanyaan beli lagi atau enggak tuh tergantung dari strategi position sizing kamu, kira-kira kayak gitu. Terus yang lainnya juga PTBA dan lain-lain hari ini mengalami pantulan, tapi pantulannya aku lihat tuh, kita ngelihat pantulannya ini masih sifatnya kayak belum kuat banget, pantulannya belum kuat banget. Jadi pantulannya masih volumenya juga belum terlalu tinggi ya, kita wait and see dulu. Terus hari ini tadi CPO juga mantul ya, CPO juga mantul, konstruksi juga mantul, cuman pantulannya pada belum terlalu signifikan semuanya. Jadi buat hari ini yang tadi sempat dapat barang ya buat swing trading dulu aja. Ini contoh PTBA juga dia volumenya jatuh lebih besar daripada volumenya naik. Jadi kita hari ini tadi masih wait and see dulu. Indi, ini ada yang nanya, Indi ini ARB tapi volumenya gede, tapi masalahnya dia tuh ngebentuk candle kayak gini nih, jadi sempat ditarik ke atas terus turun lagi. Kita lihat aja banyak jualannya atau banyak belinya sih sebenarnya. Banyak jualannya sih ini, jadi wait and see dulu deh teman-teman ya. Ini ada yang nanya BBJA bagus jual semua atau hold sebagian? Aku hold semua. Unilever gimana? Menarik. Pengarah Penta. Aku kasih kamu M-Trade ya, 7 hari DM saya MT7 nama email WhatsApp, sekalian aku pin Vincentia Elvina, pertanyaannya bagus, langsung DM saya MT7 nama email dan WhatsApp. Terus aku akan bahas dulu Unilever sebelum aku jawab pertanyaan Vincentia Elvina. Malam hari ini aku Instagram live-nya nggak lama ya, karena agak bindeng-bindeng, kayaknya mau flu ya, jadi malam hari ini nggak lama deh. Unilever teman-teman, besok aku akan bahas lagi untuk valuasinya dari saham-saham consumer good ini. Seperti pekan lalu, kita akan update terus untuk valuasinya setiap pekan. Nah, ini teman-teman kalau ngelihat ya di postingan IG ini Unilever, diskon berapa persen dia dari PI-nya dari 5 tahun terakhir, 52,8%. PI-nya valuasinya diskon 52,8%. Dan kemarin last week 1-2 pekan yang lalu ini udah sempat naik lumayan signifikan Unilever ini. Terus kalau kita tarik garis di sini, tada, tahu nggak ini kenapa? Coba dijawab.
Ini kenapa nih? Ini kena support Fibonacci 618 di angka 4780. Jadi ini waktunya untuk apa teman-teman? Beli atau jual? Ini waktunya buat mulai watch buat buy untuk Unilever ya, gitu. Kena supportnya Yudit Tiandini ya, jadi kena supportnya. Oke, terus kemudian aku mau lihat Harum. Tadi ada yang nanya Harum cut loss ya di Mtrade ya gitu. Oke, aku kasih lihat Harum ya teman-teman ya. Jadi Harum ini tadi ada breakdown lumayan dalam breakdownnya, tapi kemudian ketahan dia balik lagi naik gitu. Nah terus dia breakdown ini ya, kita masih watch saham ini ya, kita masih watch untuk saham-saham komoditas ini. Swing trader kalau misalkan cut loss, jangka pendek cut loss dulu, buyback lagi. Kapan? Nanti kita akan kasih tahu yang jelas. Yang jelas teman-teman, kalau ditanya tentang krisis energi gimana? Masih kok, krisis energi ini masih. Jadi sentimennya masih ada, ini semuanya sebenarnya koreksi normal. Kok dijual? Karena gini loh teman-teman, gimana aku jelasinnya ya? Ada yang namanya upside, ada yang namanya downside. Upside itu adalah potensi untuk naik, downside itu adalah sekian persen potensi untuk turun. Nah, kalau misalkan sentimennya bagus, kemudian chartnya bagus, itu potensi naiknya besar, misalkan 70-80%. Tapi jika sentimennya bagus, krisis energi masih ada, demand masih besar, tapi kalau chartnya agak kurang bagus seperti ini, berarti potensi untuk naiknya tuh mungkin sekitaran 60 atau 65%, which is masih oke. Tapi kita harus objektif juga ya, jadi kita harus objektif. Jangan sampai kita ngelihat wah kayaknya bagus nih, sentimen bagus, tapi ternyata kondisinya kurang oke gitu. Yudit Tiandini, oke, karena kamu nanya bagus, langsung aja DM saya MT7 nama email WhatsApp. Mtrade tuh tidak semuanya berbayar loh, ada yang gratis juga. Jadi langsung aja download aplikasi Mtrade, dan besok teman-teman enjoy seminar bareng saya gratis. Dan karena hari ini aku lagi nggak enak body, aku kepengen makan dan tidur, teman-teman, kita ketemu besok jam 10 pagi. Langsung aja download aplikasi Mtrade. Yang nanyanya masih belum puas, kita akan bahas besok ya. Jadi semoga bermanfaat. Klik link di bio untuk join Mtrade VIP. Anggap itu sekolah, anggap teman-teman sekolah bersama Mtrade, diajarin selama setahun, dan semoga bermanfaat. Semoga investasi layar ke atas, semoga berguna buat semuanya. Sehat selalu. Dan yang belum berkesempatan untuk join VIP user, belajar aja secara gratis di IG live saya dan download Mtrade gratisnya. See you tomorrow 10 AM. Salam profit, dadah. Klik bannernya ya, cara ikut seminarnya adalah klik bannernya kita taruh paling depan buat acara besok. Dadah. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi premium sekarang.